Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Berbicara, Ibu Dr. Fatmawati SPD MPD, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri Gusliana. Saya dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang si kelinci kecil dan wortel emas. Di hutan bening, tinggallah seekor kelinci kecil bernama Kiko. Ia terkenal sebagai kelinci kecil yang sangat ceria, suka membantu, tapi terkadang ia terlalu penasaran. Suatu pagi, saat bermain di dekat ladang Pak Kura-kura, Kiko menemukan sesuatu yang membuat matanya berbinar. Sebuah wortel emas yang bersinar terang di semak-semak. Wow, wortel emas! Serunya pelan. Ia memandang ke sekeliling dan memastikan tak ada siapa-siapa. Kemudian, dengan cepat, ia memasukkan wortel tersebut ke dalam tas anyamannya. Kiko membawa wortel itu pulang ke rumahnya. Mungkin ini hadiah dari langit, kan tidak ada yang melihatnya. Pikirnya mencoba membenarkan. Tapi ternyata, keesokan harinya, Pak Kura-kura panik dan membuat pengumuman. Ada yang melihat wortel emas saya? Itu hadiah ulang tahun dari cucu saya. Semalam saya tidak sengaja menjatuhkannya saat memanen, ucap Pak Kura. Kiko yang mendengar itu langsung pucat. Teman-temannya mulai ikut mencari. Bahkan ada yang tidak sengaja menuduh sang landak kecil karena pernah bermain di ladang Pak Kura. Kiko merasa sedih, tetapi ia tetap diam. Malam harinya, Kiko mencoba untuk tidur. Tapi suara hati terus membisik. Bukan milikmu, bukan milikmu. Ia mimpi buruk dikejar wortel raksasa yang menangis. Paginya, ketika Kiko terbangun dari tidurnya, mata Kiko sembab dan ia tak nafsu untuk makan. Hari-hari pun berlalu, tapi rahasia itu terus mengganggunya. Teman-teman Kiko pun heran dan mulai berbicara. Kiko kok jadi aneh ya? Biasanya ceria, sekarang murung terus, ucap teman Kiko. Suatu sore, Kiko melihat Pak Kura sedang duduk sendirian di bawah pohon besar sambil memandang foto cucunya. Saya sudah tua, tidak berharap banyak, tapi wortel itu penuh kenangan, ucap Pak Kura dengan sedih. Kiko tak kuat lagi. Ia mencoba menulis surat itu tanpa nama dan menyelipkan wortel itu ke depan rumah Pak Kura. Tapi begitu ia hendak lari, terdengarlah suara lembut Pak Kura berbicara. Kiko, terima kasih kamu sudah mengembalikannya. Tapi kamu juga bisa mengembalikan hatimu yang ringan dengan jujur sepenuhnya.
ucap Pak Lurah dengan lembut. Kiko menahan nafas. Ia menoleh dan menunduk dan berkata dengan suara lirih, "Maafkan aku, Pak. Aku yang ambil wortel itu. Aku takut. Aku malu. Tapi sekarang aku tahu. Lebih menyakitkan jika aku menyimpan rahasia itu," ucap Kiko dengan lirih, serta ia takut. Pak Lurah pun langsung memeluk Kiko dengan hangat. "Jujur itu tidak mudah, Kiko. Tapi kamu berhasil melewatinya. Itu keberanian yang sesungguhnya," ucap Pak Lurah untuk menenangkan Kiko. Sebagai tanggung jawabnya, Kiko menawarkan diri membantu di ladang Pak Lurah setiap akhir pekan. Sejak saat itulah Kiko sebagai kelinci kecil, ia dipandang dan dihormati di hutan bening. Bukan karena kesalahannya, tapi karena ia berani mengakui kesalahan dan belajar dari apa yang telah ia lakukan. Pesan moral dari cerita tersebut adalah bahwa kejujuran dan keberanian mengakui kesalahan yang kita buat itu akan membuat hati kita jauh lebih tenang dan menjadikan seseorang menjadi lebih baik lagi. Sekian cerita dari saya tentang kelinci kecil dan wortel emas. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dari cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.